Kita akan kembali membahas dari surat Kolose, dari pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-18. Ini bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Nah, kita sudah mempelajari banyak hal, mulai dari pasal yang pertama, pasal kedua, dan kemudian pasal yang ketiga sampai di ayat yang ke-17. Kita sudah melihat bagaimana Kristus itu yang menjadi pusat, Kristus itu yang menjadi yang pertama dan yang utama di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menggeser posisi Kristus dari posisi yang pertama dan utama dalam kehidupan kita, dalam segala hal. Nah, di sini kita sudah masuk di dalam hal-hal yang bicara tentang praktek. Jadi bukan hanya bicara tentang doktrin, bukan hanya bicara tentang apa yang kita percayai, tetapi kita sudah masuk ke dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dan saat berbicara tentang keluarga, mungkin kalau saya melihat kan, semua keluarga itu ada anehnya gitu ya. Mungkin teman-teman semuanya, Bapak Ibu, mempunyai keluarganya masing-masing, dan di setiap keluarga pasti ada permasalahan. Nggak ada keluarga yang kelihatannya bagus semuanya. Dari luar mungkin kita bisa melihat, wah keluarga ini hebat ya, bagus ya, kayaknya keluarga yang sempurna. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, di dalam satu keluarga itu ada berbagai macam hal gitu. Dan kali ini kita melihat tentang seperti apa sih seharusnya di dalam keluarga kalau kita ini adalah orang-orang yang percaya. Jadi, waktu kita mempelajari dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini, berbicara tentang keluarga, bicara tentang suami, istri, anak, orang tua, kemudian masuk ke dalam dunia kerja antara hamba dan juga dengan Tuhan. Ini bukan tujuannya untuk menyalahkan pihak yang lain. Kalau misalnya kita merasa sepertinya kita lagi disolimi misalnya ya, nah, bukan untuk menyalahkan pihak lain, tapi ini kita bicara tentang tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Saya seringkali menggunakan istilah bahwa yang waras ngalah gitu ya. Jadi kita sebagai orang yang lebih mengerti, kita orang yang mendapatkan pewahyuan, kita orang yang belajar, kita orang yang mengenal Kristus dan bagaimana Kristus itu yang menjadi yang pertama dalam kehidupan kita, maka sebenarnya kita melihat ini sebagai kewajiban kita, sebagai tanggung jawab kita, bukan dipakai untuk menyalahkan orang lain karena mereka tidak sesuai dengan hal ini. Makanya yang kita lakukan saat ini adalah kita mempelajari, kita melihat posisi kita, dan mungkin kalau kita masuk di dalam posisi-posisi yang lain, kita bisa mempraktekkan bagaimana Kristus itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kita, tidak hanya sekedar teori, tetapi juga prakteknya. Tapi juga waktu kehidupan kita sehari-hari itu tidak bertentangan dengan apa yang kita percayai. Jangan kita ngomongnya pintar, teorinya pintar, doktrinnya bagus, tapi waktu di prakteknya nol besar. Nah, saat bicara tentang hal itu juga kita perlu untuk melihat bahwa ya kita memang kalau disuruh sama persis seperti ini ya memang kita sedang menuju ke sana. Jadi jangan merasa bersalah kalau misalnya belum sampai ke sana. Tapi justru karena kita sudah tahu seperti apa sih gambaran sempurnanya dan bagaimana Kristus ada di dalam kita, pastinya kita bergerak ke sana menjadi semakin serupa dengan Kristus. Oke, saya akan bacakan ayatnya dari Kolose pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Nah, ini mungkin kita pernah membaca hal yang mirip dengan hal ini di dalam surat Efesus. Di dalam surat Efesus itu hampir mirip dengan apa yang dikatakan di dalam Kolose ini karena bisa dikatakan paralel. Nah, yang penulisnya juga sama lah ya. Jadi kalau bicara bahwa orang ini kok ngomongnya itu aja ya, memang orangnya sama ya kayak gitu loh. Paulus juga mengatakan hal yang sama, tetapi ada penekanannya yang berbeda. Di dalam surat Efesus lebih menekankan supaya kita dipenuhi oleh roh. Karena kita dipenuhi oleh roh, maka istri tunduk, suami mengasihi, anak-anak taat, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Kolose ini penekanannya adalah supaya kita dipenuhi oleh firman. Kita penuh oleh firman, maka kita bisa melakukan hal-hal seperti yang dikatakan Paulus dari ayat yang ke-18 dan seterusnya itu tadi. Nah, saat dikatakan di sini bahwa di ayat yang ke-18, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini kayaknya ada sesuatu hal yang perlu kita lihat ya. Kenapa sih kok Paulus ini seakan-akan ngomongnya kok kepada perempuan duluan gitu loh. Kenapa nggak ngomong kepada laki-laki lebih dulu? Apakah gara-gara perempuan ini lebih banyak membutuhkan nasihat daripada Paulus? Apakah yang laki-laki ini sudah pada hebat semuanya gitu? Sebenarnya bukan karena hal itu. Tetapi kalau kita melihat kepada latar belakang bagaimana kehidupan orang percaya pada saat itu di zamannya Paulus ya, bukan bicara dengan zaman kita. Kita perlu ingat bahwa ini adalah surat yang dituliskan kira-kira ya hampir 2000 tahun yang lalu. Seperti apa kedudukan perempuan pada saat itu dan dibandingkan dengan sekarang pasti jauh sekali. Nah, Injil, kabar baik, itu membawa satu perubahan yang signifikan di dalam posisi perempuan di dalam masyarakat. Saat kita berkata tentang Injil, Injil mengatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi ada satu gambaran status yang baru dan biasanya gini, ada sesuatu hal yang baru, misalnya ada satu kemerdekaan yang baru kita terima. Kemudian kadang-kadang kita itu kebablasan untuk mau mengekspresikan diri. Karena dulunya nggak boleh, tiba-tiba sekarang sudah mendapatkan sesuatu kayaknya wah langsung membabi buta gitu ya. Dan memberikan satu kemerdekaan dalam satu posisi di mana kadang-kadang orang-orang itu nggak mampu untuk menghandle hal itu gitu. Sehingga banyak orang memberikan tuduhan kan saat bicara tentang kasih karunia gitu kan. Wah, nanti gara-gara kasih karunia Yesus sudah selesaikan semuanya, maka dia akan seenaknya sendiri berbuat dosa karena Yesus sudah mati bagi dia. Jadi ada hal-hal yang semacam itu yang bisa terjadi. Dan karena itulah sebenarnya Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang tersebut. Mengatakan kepada mereka bahwa karena inilah aku memberikan nasihat kepada kalian. Kalian harus mendengar tentang nasihat ini. Dikatakan kepada para perempuan, kepada para istri-istri supaya tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, ini hal yang menarik, hal yang penting kan saudara. Nah, saat bicara tentang penundukan diri, itu bukan berbicara tentang istilah seperti istilah perbudakan. Jadi pokoknya kamu harus tunduk apapun yang dikatakan oleh suami, kamu harus ikuti apapun juga gitu ya. Pokoknya ketemu sama suami itu kan harus nunduk terus. Jangan sampai lihat ke atas, lihat ke bawah terus gitu. Enggak ngomong seperti itu.
kata penundukan di sini bukan bicara tentang kamu sebagai budaknya suami, bukan, tetapi ini merupakan satu istilah dalam dunia kemiliteran. Bicara tentang tunduk sesuai dengan pangkat. Kalau bicara tentang militer kan, tentang tentara gitu. Bisa jadi gini, seorang jenderal itu kemampuannya untuk melakukan sesuatu mungkin tidak sehebat bawahannya gitu. Tetapi bawahannya sekalipun dia pintar, misalnya dia pintar komputer misalnya kan, biasanya jenderal kan sudah agak tua-tua gitu kan, dan mereka agak sedikit gaptek misalnya. Yang masih muda-muda ini bawahannya ini lebih pintar, tetapi karena beda pangkat, maka bawahannya ini menghormati, tunduk kepada si jenderal ini. Nah ini hal yang sama gitu loh. Jadi bukan berarti bicara tentang bahwa suami itu jauh lebih baik daripada istri, enggak. Bukan bicara itu, tetapi hanya bicara tentang pangkat. Siapa yang menjadi kepala di dalam rumah tangga itu. Jadi Tuhan memang sengaja mengatur segala sesuatu itu dengan tatanan tertentu. Saat bicara di hadapan Tuhan, kita semuanya sama. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, semuanya sama. Tetapi di dalam melakukan fungsi kita di dalam kehidupan, di dalam kita menjalani tatanan kehidupan, itu ada posisinya masing-masing. Ada orang-orang yang memang diberikan tanggung jawab dari Tuhan untuk memimpin. Contohnya seperti suami memimpin di dalam keluarga. Jadi Allah mengatur segala sesuatu sesuai dengan tatanan. Kalau tidak ada rantai komando yang seperti ini, maka kacau. Kalau semua orang mau memimpin, semua orang mau ada di depan, terus yang dipimpin siapa gitu. Jadi akan jadi kekacauan. Jadi fakta bahwa istri itu perlu untuk tunduk kepada suami itu bukan karena laki-laki atau suami itu jauh lebih baik daripada perempuan, bukan itu. Tapi hanya bicara bahwa laki-laki atau suami itu dia mempunyai tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai pimpinan di dalam keluarga tersebut. Jadi makanya yang dipimpin ya tunduk sama pimpinannya. Jadi ini bicara seperti itu, bukan bicara tentang perbudakan ya. Nah, kepala juga bukan bicara tentang sebagai seorang diktator. Pokoknya aku mau harus seperti ini gitu. Tapi kalau kita bicara tentang kepemimpinan di dalam Tuhan, kepemimpinan di dalam Kristus, itu bicara tentang kepemimpinan yang penuh dengan kasih. Yesus, dia adalah pemimpin kita, dia menjadi kepala gereja. Dan kita nggak pernah melihat bahwa Yesus kemudian memaksa gereja harus begini, harus begitu kan. Kepemimpinan dari Kristus adalah dia menunjukkan kasihnya. Dia bukan memaksa, tetapi dia memimpin dengan kasih. Dan fakta yang lebih jelas lagi adalah baik seorang suami ataupun seorang istri, dua-duanya tetap perlu untuk tunduk kepada Tuhan. Jadi sebenarnya nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Semuanya sama karena semuanya perlu tunduk kepada Tuhan. Dan ini merupakan satu penghormatan bersama di bawah ketuhanan dari Tuhan Yesus Kristus. Ini hal yang sama-sama kita miliki, baik seorang suami atau seorang istri. Penundukan rohani yang sejati itu merupakan satu rahasia di mana kita bisa mendapatkan pertumbuhan yang sehat, di mana kita bisa mendapatkan kepuasan di dalam hubungan kita sebagai sebuah keluarga. Jadi saat bicara tentang mengasihi dan tunduk, jadi ada yang mengasihi, ada yang tunduk, itu akan menciptakan seperti semacam satu atmosfer. Istilah orang masa kini mengatakan atmosfernya itu sudah terbentuk dengan baik. Jadi di dalam rumah itu karena atmosfernya ada penundukan diri, ada kasih, maka ada pertumbuhan yang sehat di dalam rumah tersebut. Dan ini memampukan baik suami ataupun istri menjadi orang-orang yang menjalankan fungsinya seperti yang diinginkan oleh Allah. Jadi seorang istri yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Tuhan, itu bukan menjadi alasan bahwa dia akan kemudian bisa independen gitu kan. Dia bisa menjadi, wah aku egois, pokoknya aku kan sama di hadapan Tuhan, aku sama, makanya aku juga mau seperti ini. Justru kan,
Karena kita telah memiliki keselamatan, maka penting bagi kita untuk kita taat kepada firman Tuhan. Penting bagi seorang istri karena dia tahu dia sudah diselamatkan, dia posisinya sama di hadapan Tuhan. Penting dia menunjukkan sikap bisa menghormati, bisa tunduk kepada suaminya. Dan memang benar, ya kan, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa di dalam Kristus, di hadapan Kristus itu tidak ada laki-laki dan perempuan, tetapi penundukan diri karena dia memang dengan sukacita untuk menundukkan dirinya, itu menjadikan bukti bahwa seorang istri ini dia adalah milik Kristus. Jadi kalau saudara adalah milik Kristus, maka dengan senang hati akan menundukkan diri kepada suami. Karena seperti kita tunduk kepada Tuhan. Nah, berikutnya adalah dikatakan, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Seorang suami punya tanggung jawab untuk mengasihi istri. Istrinya sendiri ya, bukan istri tetangganya. Bukan istri orang lain, istrinya sendiri. Dan saat bicara kasih di sini, itu bicara tentang kasih agape. Dan kalau kita bicara tentang kasih agape, itu adalah kasih yang mengandung pengorbanan. Jadi bukan kasih sekedar mengasihi, tapi kasih yang ada pengorbanan. Agape itu bukan bicara tentang hanya sekedar kasih yang tanpa syarat, tetapi kasih yang melakukan sesuatu, melakukan pengorbanan. Pernikahan mungkin dimulai dengan munculnya kasih eros, menyukai sesuatu hal yang indah dari pasangannya. Dimulai dari sana. Tetapi dari eros perlu untuk ditingkatkan lagi, bertumbuh menjadi kasih agape. Dan kasih agape ini berasal dari Allah. Oleh karena itu kita perlu untuk berhati-hati, jangan membuat istri jadi kepahitan. Repot kalau pahit gitu ya. Kalau pahit, apalagi sudah nggak enak gitu, wah repot sudah. Maka pasti nggak bisa tunduk gitu. Pasti nggak bisa tunduk. Karena ini semuanya interconnected. Ini semuanya tergabung menjadi satu. Kalau ada satu bagian yang salah, maka bisa mempengaruhi hal-hal yang lain. Nah, seorang istri akan menjadi lebih mudah untuk tunduk kepada suaminya kalau suaminya itu mengasihi istrinya. Wah, ini hal simple, sederhana gitu ya. Nah, dan sebuah pernikahan yang bahagia itu nggak terjadi secara otomatis. Hanya karena saling mencintai, hanya karena saling mau berkorban dan sebagainya, maka pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang baik-baik saja. Nggak seperti itu, nggak terjadi secara otomatis. Tetapi pernikahan yang bahagia itu merupakan satu perjuangan. Perlu untuk dikerjakan setiap saat. Karena itu, baik suami ataupun istri setiap saat harus mengetahui, harus menyadari bahwa mereka tunduk kepada Kristus, tunduk kepada Tuhan. Kalau misalnya suami dan istri memang tunduk kepada Kristus, maka tidak akan sulit untuk saling menundukkan diri, ya kan? Si istri bisa menundukkan diri kepada suami, menundukkan diri kepada sesama juga, dan bisa berusaha untuk saling melayani. Karena kita tahu posisi kita juga tunduk kepada Kristus. Itu hal yang penting. Namun seringkali yang jadi permasalahan adalah munculnya yang namanya egois. Semua orang punya kadar egoisnya lah. Semua orang itu punya keakuannya masing-masing. Kalau nggak percaya kan, kalau misalnya kita lagi ngumpul bareng-bareng kemudian foto, ya kan, begitu foto selesai dikirimkan ke WA, sudah di-download, dilihat. Nah, foto siapa yang pertama kali dilihat? Ya, fotonya sendiri, bukan fotonya yang lain, ya kan? Lihat. Oh, aku kurang bagus di sini, ulangi lagi fotonya gitu. Semua orang punya keegoisan masing-masing gitu. Tetapi kan saat bicara tentang hal ini di dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan keluarga, saat muncul ada keegoisan, maka disitulah awal mula terjadinya konflik. Awal mula terjadinya yang namanya perpecahan. Dan saat terjadi yang namanya kepahitan,
maka permasalahan dalam keluarga itu akan bermunculan. Nah ini makanya kita perlu menyadari posisi kita, bahwa kita sebenarnya di dalam keluarga, baik seorang suami ataupun istri, sama-sama harus tunduk kepada Kristus. Jadi bagaimana kita bisa mempunyai kekuatan untuk bisa tunduk? Bagaimana kita bisa mempunyai kekuatan untuk bisa mengasihi? Apalagi melihat seperti itu, si orangnya kok kayak gini ya. Kayaknya berbeda, dulu zaman pacaran gak seperti itu loh. Sekarang baru tahu, rupanya gitu ya. So, bagaimana kita bisa tunduk, bagaimana kita bisa mengasihi di dalam kehidupan keluarga. Dari mana kita bisa mendapatkan kekuatan itu? Ya dari Tuhan. Mau dari mana lagi? Dari Tuhan. Karena itu kan setiap hari yang perlu kita lakukan adalah kita mengenakan pakaian yang baru itu. Kita mengenakan pakaian kasih karunia itu. Karena Kristus sudah sangat mengasihi kita, telah menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Dan kita sudah ditempatkan di dalam satu posisi yang terbaik bersama-sama dengan Dia. Kita ditopang oleh Dia, diberikan segalanya, maka kita mengenakan itu, kasih karunia itu di dalam kehidupan kita. Kita punya kekuatan untuk bisa tunduk, untuk bisa mengasihi. Nah, berikutnya dikatakan bahwa, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bicara kepada anak-anak. Anak-anak itu rupanya tidak hanya sekedar punya hak. Karena seringkali kita melihat anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan, anak itu berhak untuk ini, berhak itu dan sebagainya. Rupanya anak juga punya tanggung jawab gitu. Ada kewajiban bagi anak juga. Yang paling penting dari seorang anak adalah taat. Taat dalam segala sesuatu. Wah, ngeri kan? Taat dalam segala sesuatu. Artinya bukan taat hanya untuk hal-hal yang enak saja. Kadang-kadang perlu juga untuk taat untuk hal-hal yang gak enak. Seorang anak itu, ya itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Apakah ketaatan seorang anak itu bisa disalahgunakan oleh orang tuanya? Bisa, ya kan? Bisa. Tetapi kalau orang tua itu adalah orang tua yang tunduk kepada Tuhan, orang tua yang menyadari posisinya bahwa dia ada di dalam Kristus, maka orang tua tersebut tidak akan menyalahgunakan anaknya yang mau taat kepada dia. Jadi kalau orang tuanya tunduk kepada Kristus, maka orang tua pasti akan mengasihi anaknya. Jadi anak juga bisa tunduk, bisa taat kepada orang tua. Jadi anak yang tidak belajar untuk bisa tunduk kepada orang tua, pada saat dewasa nanti, si anak ini juga tidak akan mau tunduk kepada otoritas yang ada di atas dia. Ini merupakan satu hal yang bisa kita lihat lah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang dari kecilnya memang nggak pernah taat sama orang tuanya, pastinya nanti dia jadi orang yang suka melawan gitu. Jadi troublemaker di dalam masyarakat. Bisa jadi seperti itu. Dan sebagian besar anak itu kan, sebenarnya kalau kita melihat kehidupan anak-anak, anak-anak itu sebenarnya tidak menciptakan masalah. Tapi anak-anak itu menyingkapkan masalah yang sebenarnya terjadi di dalam keluarganya. Jadi orang tua yang tidak bisa mendisiplin dirinya sendiri, maka dia tidak bisa mendisiplin anaknya. Jika ayah dan ibu mereka tidak berada di bawah otoritas, maka mereka juga tidak bisa menjalankan otoritas atas orang lain. Jadi kan, kalau kita lihat misalnya, oh anak ini ternyata gini-gini, sebenarnya anak itu gambaran dari orang tuanya. Mengapa si anak seperti itu ya? Karena anak niru sama orang tuanya, apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan seringkali yang terjadi adalah gini loh. Seorang anak itu tahu bahwa orang tuanya itu misalnya ayahnya atau ibunya itu seperti ini. Aku gak suka sama tingkah orang tuaku yang seperti ini.
Tapi itu yang dia lakukan gitu loh dalam kehidupannya. Jadi sebenarnya itu menyingkapkan apa yang ada di dalam kehidupan orang tuanya juga gitu. Nah kalau si orang tuanya ini nggak mau tunduk kepada Kristus, tidak menyadari otoritas Kristus dalam hidup mereka, maka nggak bisa memimpin anak. Anaknya akan mencerminkan hal itu dan orang lain bisa melihat, oh rupanya seperti ini ya gitu. Jadi kalau ada anak yang nggak bisa diatur, ya bisa jadi orang tuanya juga nggak bisa diatur gitu ya. Kan? Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak setuju ya protes sama Rasul Paulus. Oke, jadi kalau orang tua ini mengasihi, ya, tunduk kepada sesama, tunduk kepada Tuhan, maka dia bisa menjalankan satu otoritas yang seimbang antara yang jasmani dan rohani terhadap anak. Karena saat bicara tentang hal-hal yang rohani, mungkin anak agak sulit untuk memahami hal-hal yang rohani. Mereka akan melihat dari hal yang jasmani. Jadi tindakan yang dilakukan oleh orang tua itu diperhatikan oleh anak. Dan dia melihat hal itu sebagai suatu hal yang rohani juga gitu. Jadi ukuran ketaatan dari seorang anak itu adalah bicara tentang dalam segala sesuatu. Dan motifnya sebenarnya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Dan bagaimana seorang anak bisa melihat seperti apa Tuhan? Ya dari orang tuanya. Bagaimana sikap dari orang tuanya. Bisa menyenangkan orang tua, tetapi misalnya si anak itu, misalnya dia memang bisa menyenangkan orang tua, tapi bisa jadi waktu dia menyenangkan orang tua tidak menyenangkan Tuhan. Kalau orang tuanya tidak bersandar kepada Tuhan. Jadi peranannya penting. Ingat, bukan hanya menunjuk anak kamu harus taat, tapi orang tua juga perlu introspeksi diri. Mungkin kita juga perlu untuk melihat kembali seperti apa sih gitu. Karena firman Tuhan itu menasihati kita untuk mengarahkan kita menjadi makin baik. Mau enggak mau ya memang ada hal yang perlu untuk kita perbaiki, untuk kita lakukan. Karena firman Tuhan itu menunjukkan seperti ini dan memberikan kemampuan kepada kita, kuasa pada kita untuk bisa berubah. Jadi keluarga yang hidup di dalam atmosfer yang penuh dengan kasih dan kebenaran, membaca firman Tuhan misalnya, berdoa bersama-sama misalnya, akan lebih mudah untuk bisa menemukan kehendak Allah dan untuk menyenangkan Tuhan. Itu akan lebih mudah di dalam keluarga tersebut. Berikutnya, di ayat yang ke-21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kata Bapa di dalam ayat yang ke-21 ini bisa diterjemahkan juga sebagai orang tua. Jadi nggak hanya bicara tentang ayah tapi ibu juga. Sama seperti yang ada di dalam Ibrani pasal yang ke-11, bicara tentang orang tua. Dan Paulus mengatakan dengan sangat jelas agar orang tua membuat semudah mungkin supaya si anak ini bisa taat kepada mereka. Makanya dikatakan jangan sakiti anakmu. Ini merupakan satu perintah yang seringkali dilanggar oleh orang tua. Mungkin orang tua itu gampang sekali untuk menyakiti anaknya. Terlalu sering kan orang tua itu secara otomatis waktu anaknya ngomong sesuatu, minta sesuatu langsung ngomong enggak boleh, enggak bisa gitu ya. Harusnya kan orang tua itu dengarkan dulu apa yang mau disampaikan oleh anak. Kadang-kadang kita langsung mengambil satu kesimpulan. Dan kesimpulan kita itu selalu ngomong enggak boleh. Ini boleh, enggak boleh. Mau ini enggak boleh. Semuanya enggak boleh. Semuanya enggak boleh. Kita perlu untuk mendengarkan lebih dulu. Setelah itu kita bisa evaluasi apa yang jadi permintaannya. Kalaupun nanti memang jawabannya memang tidak, paling enggak kita bisa menjelaskan dengan baik kepada seorang anak. Masalah berikutnya adalah orang tua sering berubah pikiran. Dan gara-gara dia berubah pikiran, menciptakan masalah bagi anaknya. Mulai dari yang awalnya boleh, tiba-tiba nggak boleh. Sudah mau melakukan ini, tiba-tiba langsung dibatalkan. Dan kemudian awalnya boleh, permisif, akhirnya kemudian dikasih peraturan. Dari permisif kepada legalisme. Itu yang jadi permasalahan yang dihadapi oleh anak. Gara-gara orang tua suka ini melakukan ini, menyakiti hati anaknya. Dan orang tua harusnya itu mengencourage, mendorong, menguatkan anaknya, bukan malah
menjatuhkan anaknya. Itu orang tua yang sehat, ya kan? Orang tua yang sadar bahwa dirinya ada di dalam Kristus. Orang tua yang menyadari bahwa Kristus yang menjadi kepala, yang menjadi tuntunan dalam kehidupannya. Dan salah satu hal yang paling penting adalah pada saat orang tua itu mau menghabiskan waktu bersama-sama dengan anak. Nah, ini kayaknya kadang-kadang agak susah gitu ya. Apalagi kalau banyak kerjaan gitu kan. Wah, anaknya lagi ngajak mainan, ngajak ini itu, wah, nggak usah, nanti dulu, masih sibuk gitu. Ini merupakan teguran gitu kan, teguran. Nggak tahu teman-teman merasa atau tidak, ya, yang jelas saya merasa gitu ya. Saya merasa hal yang seperti ini. Kadang-kadang sudah sangat sibuk untuk melakukan sesuatu, akhirnya nggak mau menghabiskan waktu bersama-sama dengan anak. Ini merupakan satu dorongan yang perlu kan, yang untuk menguatkan anak. Pada saat anak ini mengetahui bahwa orang tuanya sesibuk apapun mereka itu selalu punya waktu, punya perhatian bagi anaknya, bisa bersama-sama gitu. Dan orang tua itu juga perlu untuk bisa mendengar apa yang dikatakan oleh anaknya. Sabar waktu anaknya berbicara kepada mereka. Mempunyai telinga yang mau mendengar. Kadang-kadang telinga orang tua itu nggak mau mendengar kata-kata anaknya. Nggak punya hati untuk mendengar apa yang menjadi jeritan hati anaknya, ya kan? Tapi harusnya kita bisa berubah, gitu kan? Kita bisa mempunyai hal yang seperti ini. Kita punya hati yang mengasihi dan mendengar, itu kan? Itu selalu berjalan bersama-sama. Nggak bisa aku mengasihi kamu tapi aku nggak mau dengarkan apapun yang kamu katakan. Nah, itu bukan mengasihi, gitu ya. Sebenarnya kehidupan anak-anak itu juga nggak mudah loh. Jangan hanya berpikir bahwa kalau sudah dewasa, kalau orang tua itu sulit, hidupnya sulit, kita harus menghadapi tantangan hidup, ada tagihan yang harus dibayar, ada masalah ini, ada masalah itu. Anak-anak juga sama. Dalam porsinya masing-masing. Bagi anak-anak itu, ya kan, khususnya bicara tentang anak-anak Kristen, ada hal-hal yang bagi kita orang yang sudah dewasa, kelihatannya itu hal yang sepele, hal yang biasa saja. Tapi itu masalah besar bagi seorang anak. Oleh karena itu orang tua Kristen itu perlu untuk mendengar dengan baik. Perlu bisa berbagi dengan anaknya. Berbagi perasaan. Berbagi bagaimana saat anak itu merasa frustasi. Bisa cerita kepada orang tuanya. Bisa mendoakan anaknya. Bisa menguatkan anaknya gitu. Dan harusnya rumah itu, keluarga itu menjadi tempat yang paling aman, yang paling bahagia, dan yang paling baik bagi seorang anak. Waktu dia punya permasalahan harusnya datangnya kepada orang tua. Tapi seringkali yang terjadi adalah orang tua nggak mau dengar gitu. Menganggap permasalahan yang dihadapi anak itu permasalahan sepele, kecil. Ya memang bagi kita orang yang sudah dewasa mungkin yang masalah tentang pengen mainan ini dan sebagainya itu masalah kecil, nggak penting gitu ya. Tapi bagi anak itu penting gitu. Itu penting. Makanya kita perlu untuk mendengarkan, memberikan telinga, memberikan hati kepada anaknya gitu kan. Anak-anak yang discourage, anak-anak yang merasa sepertinya kayaknya nggak enak di dalam keluarga ini, nggak nyaman, orang tuaku tidak bisa mengerti aku. Anak-anak yang semacam ini itu merupakan mangsa empuk dari iblis dan dunia. Gampang sekali untuk dipengaruhi. Saat si anak ini tidak mendapatkan kekuatan di mana bisa membangun pribadinya dia, egonya dia di dalam rumah, maka dia akan mencari di tempat lain. Kalau dia tidak mendapatkan eksistensinya di rumah, dia akan cari di tempat lain. Dan sangat menyedihkan kalau ada orang tua Kristen yang tidak mau untuk membantu anaknya bisa mengembangkan kepribadiannya, mengembangkan karunia yang dimiliki oleh anak itu dan kemampuan anak itu mulai dari dalam rumah. Yang lebih parah lagi yang sering kali dilakukan oleh orang tua adalah mulai membanding-bandingkan dengan anaknya orang lain. Kamu itu kok gitu aja nggak bisa, coba lihat anaknya si Anu itu. Jadi mulai dibanding-bandingkan dengan anaknya orang lain. Ini bahaya, ini parah gitu. Ya, nggak perlu untuk dibanding-bandingkan seperti itu. Menciptakan satu persaingan yang nggak perlu sebenarnya.
Nggak perlu semacam itu. Dan kadang saya nggak tahu dengan saudara, tapi mungkin pernah melihat, pernah mendengar orang tua itu pakai anak untuk bertengkar sama pasangannya. Pakai anak, oh gara-gara anakmu ini, memang anakmu, gitu kan, jadi bikin bertengkar. Ya kan? Kadang-kadang mungkin si ayahnya bilang oke, ya kan? Boleh, ibunya bilang nggak boleh, atau sebaliknya, ibunya bilang boleh, ayahnya bilang nggak boleh, ya kan? Jadi bikin bertengkar gara-gara itu. Lama-lama anak itu pinter loh, dia akan mencari, kalau aku mau hal ini, aku ngomongnya sama ayah atau sama ibu. Nah, kalau sama ini pasti boleh, kalau ini pasti nggak boleh. Jadi cari aman ya. Anak itu pintar akan membaca situasi semacam itu. Karena itu di dalam rumah tangga Kristen, di dalam rumah Kristen itu sebenarnya adalah rumah di mana perlu untuk bisa memberikan kekuatan kepada anak. Si anak ini bisa mencari perlindungannya pada saat dia mengalami peperangan yang dia hadapi setiap harinya. Dan dia memiliki kekuatan untuk terus melanjutkan peperangan itu. Untuk dia bisa mulai menanggung beban dan dia bisa bertumbuh dewasa dalam lingkungan yang sehat. Jadi si anak ini bisa menemukan bahwa di dalam keluarganya itu ada orang tua yang mengasihi dia. Ada hati yang benar-benar tertuju kepada dia, mengasihi dia. Ada mata yang mengawasi dia. Ada telinga yang mau mendengar segala keluh kesahnya. Dan ada tangan-tangan yang akan membantu dia saat dia membutuhkan pertolongan. Maka si anak ini tidak akan menginginkan tempat yang lain. Sebab rumahnya dia itu sudah menyediakan segala sesuatu yang dia butuhkan. Dan di dalam lingkungan yang seperti ini, maka secara alamiah anak itu akan percaya kepada Kristus dan taat kepada Kristus. Gara-gara orang tua. Jadi kenapa sampai misalnya ada anak yang dia dalam tanda kutip mempermalukan keluarga, ya sebenarnya salahnya orang tua juga gitu. Salah orang tua juga. Oke. Berikutnya adalah saat bicara tentang hamba-hamba. Ya kan, saat dikatakan hai hamba-hamba. Nah, tulisannya kecil sekali di sini, saya nggak bisa baca. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Dan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara, saat bicara tentang Tuhan dan hamba, hamba di sini di dalam tulisannya Paulus itu bicara tentang budak. Pada zamannya Rasul Paulus itu masih banyak sekali perbudakan. Dan itu merupakan suatu hal yang legal pada zamannya Paulus. Zaman sekarang memang mungkin perbudakan itu menjadi ilegal. Tapi pada zamannya Paulus itu ada jutaan orang yang mereka menjadi budak di sana. Dan budak itu juga merupakan orang-orang yang diberikan tanggung jawab juga untuk mendidik dan mendisiplin anak. Nah, itu pelajaran yang lainnya. Nah, kenapa pada saat itu gereja seakan-akan tidak menentang perbudakan? Nggak seperti zaman sekarang. Karena pada waktu itu gereja masih minoritas, masih kecil, masih sedikit. Nggak punya kekuatan politik untuk bisa mengubah satu institusi yang sudah berjalan sekian ribu tahun lamanya gitu kan, yang sudah mendarah daging dalam tatanan sosial. Perbudakan itu memang ada pada saat itu. Dan Paulus juga sangat berhati-hati saat dia menyarankan kepada para budak untuk bisa berusaha mendapatkan kemerdekaan kalau itu memungkinkan. Tetapi dia tidak pernah menyarankan kepada budak untuk memberontak terhadap tuannya. Dan malah menyuruh si budak itu mengikuti aturan yang ada, bukan melawan aturan. Dan penting untuk kita ketahui bahwa tujuan dari gereja mula-mula adalah untuk memberitakan Injil dan untuk memenangkan jiwa, bukan terlibat di dalam tindakan sosial dan politik. Itu tujuan gereja mula-mula. Jadi kalau misalnya
gereja mula-mula itu tiba-tiba dicap sebagai sekte anti pemerintah, ya repot gitu kan. Itu akan menjadi satu halangan besar untuk bisa memenangkan jiwa. Memang benar bagi kita orang percaya, orang Kristen itu kita perlu untuk mendukung adanya kejujuran, moralitas dalam pemerintahan dan lain sebagainya dalam masyarakat juga. Tetapi hal itu jangan sampai menggantikan mandat yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Ya kan? Ini kita mungkin bisa ingat kan bahwa waktu Paulus ada di Roma, dia ketemu sama orang namanya Onesimus, kemudian menyuruh Onesimus ini kembali kepada Filemon. Onesimus ini adalah seorang budak yang melarikan diri dari Filemon, disuruh balik, mengatakan sekarang adalah keluarga dan sebagainya supaya Filemon menerima dia. Kalau ada kerugian maka Paulus yang akan ganti rugi dan lain sebagainya. Jadi ini sikap Paulus seperti itu. Jadi seorang hamba Kristen itu perlu taat sepenuhnya kepada tuannya. Dan itu dilakukan sebagai pelayanannya kepada Tuhan. Kalau tuannya ini adalah orang percaya, maka janganlah dia mengambil kesempatan gara-gara tuannya ini adalah orang percaya sesama saudara di dalam Tuhan, maka dia bisa melakukan seenaknya. Ya kan? Bekerja sama si tuannya ini tiba-tiba harusnya kerja jam 8 sampai jam 5 sore, tiba-tiba minta izin, saya izin mulai besok sampai 2 minggu ke depan saya tidak masuk kerja. Kenapa? Karena ada pelayanan, Pak. Itu enggak benar gitu loh. Itu sudah enggak benar. Ya kan? Tetap harus melakukan pekerjaan dengan baik gitu. Sepenuh hati bekerja. Tidak melakukannya seperti untuk manusia, tetapi melakukannya seperti untuk Tuhan. Jadi satu hati, tulus hati, dan ini yang perlu untuk dilakukan oleh seorang hamba Kristen untuk menyenangkan Allah, yaitu dengan melayani tuannya. Dan perintah ini ditekankan pada sisi positif dari ketaatan ya. Bukan kalau misalnya tuannya suruh si hamba ini untuk mencuri, membunuh, membinasakan, maka dia melakukannya gitu. Dan hamba ini taat untuk menyenangkan Allah. Bukan sekedar supaya enggak dihukum. Bukan sekedar supaya enggak dipotong gaji, ya kan? Tapi karena taat kepada Allah. Sekalipun tuannya tidak memuji dia karena dia taat, ya kan? Tapi pujian dan upah yang dia terima itu berasal dari Allah. Nah, zaman kita kan enggak ada budak. Zaman sekarang enggak ada budak. Tapi prinsip ini bisa diaplikasikan dalam segala jenis pekerjaan. Kita sebagai orang-orang yang bekerja, kita sebagai orang-orang Kristen harus menjadi pekerja yang terbaik. Pekerja yang mau taat, yang tidak membantah. Yang mau melayani Kristus bukan hanya pada saat si bos ada, tapi juga saat si bos tidak ada, kita tetap melakukan tugas kita dengan baik. Ada yang lihat ataupun tidak ada yang lihat. Tapi zaman sekarang seringkali semuanya selalu dilihat karena ada CCTV. Jadi ada CCTV, tidak ada CCTV, bekerja dengan baik gitu kan. Dalam dunia yang saat seperti ini memang kadang sulit bagi seorang Kristen untuk bisa taat kepada Allah dan juga mempertahankan pekerjaannya. Atau untuk bisa dapatkan promosi. Kadang sulit gitu kan. Tapi kita harus taat kepada Allah dan mempercayakan kehidupan kita kepada Dia. Jadi kalau misalnya dalam pekerjaan kemudian melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya jangan dilakukan. Kita ingat, taat kepada Allah. Jadi mungkin akan ada orang yang mengambil keuntungan dari ketaatan kita. Tetapi ini merupakan satu kesempatan bagi orang Kristen, bagi kita, untuk kita bisa bersaksi. Dan kita bisa mendukung kesaksian kita itu dalam kehidupan kita. Ditunjukkan dengan tingkah laku kita. Sehingga orang-orang melihat bahwa kita nih, orang Kristen ini, etos kerjanya berbeda. Nggak sama seperti yang lainnya. Jauh lebih baik. Lebih luar biasa. Itu yang harusnya kita tunjukkan. Dengan demikian mereka akan melihat Kristus di dalam kita. Jadi sama seperti suami istri, orang tua dan anak, sama-sama mempunyai tanggung jawab dan tanggung jawab itu timbal balik.
sama dengan itu tuan dan hamba juga punya tanggung jawab yang sama. Paulus juga menasihati para tuan, jangan seenaknya. Kamu harus memperlakukan hambamu itu dengan adil dan jujur. Dan ini merupakan satu hal yang baru bagi orang-orang pada zaman itu. Karena pada zaman itu para tuan itu bisa memperlakukan budaknya seenaknya sendiri. Karena budak itu bagaikan properti dia, gitu, milik dia. Tapi di sini dikatakan supaya para tuan memperlakukan hambanya dengan adil dan jujur. Jadi tidak melihat para budak ini, para hamba ini sebagai barang, tapi melihat mereka sebagai pribadi. Melihat mereka sebagai manusia, sebagai orang. Seorang tuan memang punya kontrol sepenuhnya atas budaknya dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetapi kan, saat dia menjadi orang percaya, berbeda ceritanya. Bukan seperti itu lagi. Ya kan? Memang benar Injil tidak seketika itu juga begitu. Injil diberitakan maka perbudakan itu selesai semua. Enggak begitu kan. Tapi perlahan-lahan Injil ini mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya sehingga perlahan-lahan bisa mengubah hubungan antara tuan dengan budaknya. Sekalipun kan bertentangan dengan norma-norma pada saat itu, standar kehidupan sosial mereka, tetapi orang Kristen perlu untuk melakukannya. Seorang tuan Kristen perlu melakukannya. Memperlakukan budaknya atau hambanya sebagai saudara di dalam Kristus. Bukan memperlakukan dengan seenaknya tetapi dengan adil dan jujur. Apalagi seorang Kristen atau hambanya ini yang Kristen ini adalah juga orang merdeka di dalam Tuhan. Jadi sama dengan hal itu hubungan sosial kita, ya kan? Hubungan kita secara fisik, secara jasmani juga perlu untuk dipimpin oleh hubungan kita yang secara rohani. Dengan demikian sekali lagi kita bisa melihat bagaimana keutamaan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di mana Kristus perlu menjadi kepala di dalam rumah kita. Perlu menjadi kepala di dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita, dalam segalanya yang ada dalam kehidupan kita. Nah itu kan diingatkan di ayat yang ke-17, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkatakan atau perbuatan, gitu kan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah dan Bapa kita. Waktu kita melakukan segala sesuatu, bisakah kita melakukan hal itu di dalam nama Tuhan Yesus untuk kita bisa mengucap syukur kepada Dia? Oleh karena kuasa dan otoritasnya, maka kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Hubungan kita sehari-hari dengan sesama, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan hamba, dengan tuan, dan sebagainya. Ya kan? Sebab Kristus yang menjadi yang pertama, yang utama dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengasihi, kita bisa tunduk satu dengan yang lain, kita bisa taat, kita bisa memperlakukan satu dengan yang lain dengan adil dan jujur di dalam Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan di dalam Efesus tadi, Efesus bicara bahwa kita perlu dipenuhi oleh Roh, tapi Kolose menekankan supaya kita dipenuhi oleh firman. Jadi inti dari semua permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia itu adalah permasalahan hati. Dan Allah melalui rohnya, dengan roh Allah dan juga firman Allah, itu yang bisa mengubah dan mengontrol hati kita. Kita bisa berubah karena roh Tuhan, karena ada firman Tuhan. Jadi inti dari semua permasalahan itu adalah sebenarnya permasalahan hati. Seperti apa sih hati kita? Apakah hati kita memang tunduk pada Kristus? Hati kita dipenuhi oleh roh Allah dan hati kita dipenuhi oleh firman.